Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat yang dirahmati Allah, hari kiamat adalah hari di mana tidak ada lagi tempat untuk lari. Tidak ada harta, kekuasaan, atau jabatan yang bisa menyelamatkan kita. Semua amal kita akan ditimbang dengan adil. Di hari itu, amalan sekecil apapun yang kita lakukan, baik atau buruk, akan diperlihatkan dan diberi balasan. Maka, dari itu, jangan pernah menganggap remeh kebaikan-kebaikan kecil, karena bisa jadi justru itulah yang akan menyelamatkan kita dari azab Allah dan mengantar kita ke surganya yang penuh kenikmatan. Berikut ini adalah 10 perbuatan kecil yang seringkali kita abaikan, namun sangat besar nilainya di sisi Allah dan bisa menjadi penyelamat kita di hari kiamat. Simak hingga akhir, semoga menjadi pengingat dan penyemangat untuk kita semua. Yang pertama, tersenyum kepada sesama muslim. Senyuman bukan hanya bentuk kemeramahan, tapi juga termasuk dalam sedekah. Dalam sebuah hadis, Rasulullah SAW bersabda, "Senyummu kepada saudaramu adalah sedekah." Tersenyum kepada saudara kita bukan hanya menebar kebaikan dan kebahagiaan, tapi juga menjadi amal yang terus mengalir. Siapa tahu dari senyuman itu tumbuh silaturahmi, saling tolong-menolong, bahkan membuka jalan hidayah bagi orang lain. Yang kedua adalah mengucapkan salam dengan hati yang tulus. Mengucapkan salam dengan hati yang tulus. Salam bukan hanya sapaan, tapi juga doa. Assalamualaikum berarti semoga keselamatan tercurah untukmu. Menyebarkan salam adalah ciri keimanan dan bisa mempererat ukhuwah Islamiyah. Dalam hadis disebutkan, salah satu cara menyempurnakan iman adalah dengan menebar salam. Mungkin dari satu salam itulah Allah turunkan rahmat-Nya kepada kita. Yang ketiga, memindahkan gangguan dari jalan. Perbuatan kecil seperti menyingkirkan duri, batu, atau halangan dari jalan umum adalah amal besar di sisi Allah. Dalam hadis disebutkan, seseorang yang hanya memindahkan duri dari jalan mendapatkan ampunan dari Allah. Ini menunjukkan bahwa kepekaan sosial dan kepedulian sekecil apapun bisa menjadi sebab turunnya rahmat Allah kepada kita. 4. Membaca zikir yang ringan di lisan. Yang keempat adalah membiasakan lisan dengan zikir-zikir sederhana seperti subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, dan la ilaha illallah. Dalam hadis disebutkan bahwa zikir ini ringan di lisan, namun berat dalam timbangan amal dan sangat dicintai oleh Allah. Kita bisa melakukan kapanpun dan dimanapun, bahkan saat dalam perjalanan atau menunggu sesuatu. Yang kelima, menjaga wudhu secara konsisten. Orang yang senantiasa menjaga wudhunya akan mendapatkan cahaya di wajah dan tubuhnya di hari kiamat. Wudhu bukan hanya menyucikan diri secara fisik, tetapi juga secara rohani. Orang yang selalu dalam keadaan suci akan lebih mudah menerima hidayah dan terhindar dari godaan setan. 6. Bersedekah walaupun sedikit. Bersedekah meskipun hanya dengan nilai kecil. Rasulullah SAW bersabda, "Selamatkan diri kalian dari api neraka, meskipun hanya dengan sebiji kurma." Allah menilai keikhlasan kita, bukan besarnya harta. Bahkan, sedekah yang paling utama adalah saat kita sendiri dalam keadaan butuh. Namun, tetap memilih untuk berbagi sedekah, membuka pintu rezeki dan menghapus dosa.
7. Rutin beristighfar. Rutin beristighfar adalah memperbanyak istighfar dalam Al-Quran. Istighfar disebut sebagai membuka rezeki, penghapus dosa, dan penarik pertolongan Allah. Nabi Nuh alaihi wasallam berkata kepada kaumnya, "Mohonlah ampun kepada Tuhanmu. Sesungguhnya Dia Maha Pengampun. Niscaya Dia akan mengirimkan hujan yang lebat kepadamu dan memperbanyak harta serta anak-anakmu." Istighfar membuka segala pintu kebaikan dan bisa jadi di hari kiamat menjadi penolong kita ketika amal lain masih kurang. Yang kedelapan, memberi makan atau minuman walaupun sedikit. Memberi makan atau minum bahkan hanya segelas air. Dalam sebuah hadis diceritakan tentang seorang wanita pelacur yang memberi minum seekor anjing yang kehausan. Lalu Allah mengampuni dosanya. Ini menunjukkan bahwa kasih sayang dan kepedulian kepada makhluk hidup bisa menjadi sebab keselamatan kita. 9. Menahan amarah ketika sedang mampu membalas. Menahan amarah ketika sedang mampu membalas adalah kemampuan menahan amarah. Dalam hadis disebutkan, orang yang kuat bukanlah yang pandai bergulat, melainkan yang mampu mengendalikan dirinya saat marah. Allah menjanjikan surga bagi orang yang menahan marah dan memaafkan orang lain. Ini adalah akhlak mulia yang sangat tinggi derajatnya di sisinya. Dan yang terakhir adalah beramal secara sembunyi-sembunyi. Amal yang dilakukan tanpa diketahui orang lain lebih murni dari ria dan lebih tinggi nilainya. Rasulullah SAW menyebutkan bahwa salah satu golongan yang mendapat naungan di hari kiamat adalah orang yang bersedekah hingga tangan kirinya tidak tahu apa yang diberikan oleh tangan kanannya. Sahabat, sungguh luar biasa rahmat Allah kepada kita. Bahkan amal-amal kecil yang biasa dilakukan oleh siapapun, jika dilakukan dengan ikhlas dan istiqomah, bisa menjadi penyelamat di hari yang dahsyat nanti. Jangan pernah meremehkan satupun kebaikan, walau hanya senyuman atau ucapan salam. Semoga kita semua tergolong ke dalam hamba-hamba yang amal kecilnya diberkahi, diterima, dan menjadi penyelamat di hari kiamat. Amin, amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.